Berlokasi di zona selatan kaldera Toba, geosit Balige Liang Sipege MIT merepresentasikan karakteristik geologi pasca erupsi supervulkanik yang terjadi sekitar 74 tahun yang lalu. Bentang kawasan ini dicirikan dengan keberadaan produk piroklastik seperti tufa dan breksi vulkanik serta struktur geologi aktif berupa sesar normal dan morfologi kaldera yang kompleks. Kombinasi antara endapan vulkanik, aktivitas tektonik, dan erosi menciptakan formasi-formasi yang unik seperti fenomena gua alami di Liang Sipege, batu yang mirip kayu terbakar di batu basia, serta ekosistem hayatinya yang didominasi pinus, perdu, dan semak. Liang Sipege memiliki keindahan mosaik dinding yang terbentuk secara alami melalui proses pelapukan dan erosi yang panjang dari dinding kaldera Porsea. Kaldera ini terbentuk akibat amblasan pasca erupsi supervulkanik gunung api purba. Dinding kaldera Porsea tersusun oleh batu kapur. Air hujan yang mengalir di daerah ini secara bertahap melarutkan dan mengikis batu kapur melalui proses kimiawi dan mekanis. Proses pelarutan dan pengikisan ini terus berlanjut hingga airnya terbentuk lubang atau gua di dinding batu kapur yang kemudian dikenal sebagai Liang Sipege. Masyarakat setempat meyakini bahwa Liang Sipege adalah bekas tempat bertapa atau tempat persembunyian leluhur mereka. Cerita turun-temurun di tengah masyarakat mengisahkan bahwa gua ini merupakan asal-usul leluhur marga Panjaitan yang dibuang semasa dalam kandungan ibunya. Ibunya diasingkan karena tidak kunjung melahirkan. Setelah hamil lebih dari 9 bulan, kondisi itu dianggap aib bagi masyarakat pada saat itu. Sang leluhur Panjaitan bernama Silundu Nipau atau yang dibesarkan oleh tanaman pati. Akhirnya lahir di Liang Sipege yang kemudian tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tangkas. Kelak dia dikenal sebagai Raja Sijorak Paraliman Panjaitan. Di kemudian hari, gua yang beberapa lorongnya belum sepenuhnya dapat ditelusuri dan merupakan koloni kelelawar ini dijadikan sebagai tempat mencari kekuatan spiritual oleh para raja dan tokoh adat setempat. Sampai hari ini, para pengunjung masih selalu menemukan semacam persembahan atau sesajen di altar batu yang sengaja dibuat untuk tujuan tersebut. Ketiga, Situmurun terletak di sisi tenggara kalder Toba. Geosit Situmurun Uluan Blok menjadi penting karena situs ini memperlihatkan eksposur batuan dasar prakaldera serta endapan batu hasil letusan supervulkanik seperti Indimbit dan tufa. Dengan struktur geologi kompleks berupa sesar dan perlapisan batuan yang merekam secara magmatik dan tektonik sekaligus. Selain itu, keberadaan air terjun yang mengalir ke Danau Toba di sekitar area ini menambah nilai geomorfologi dan hidrologi. Geosit ini penting untuk studi geologi, ekosistem air tawar, dan pembangunan geowisata ilmiah. Uluan Blok sendiri adalah formasi batuan yang menjadi fondasi dari proses geologi terbentuknya Danau Toba. Disinilah para ahli menemukan banyak petunjuk tentang masa lalu bumi, lapisan batuan tua, bekas aktivitas magma, dan pola retakan yang menunjukkan pergerakan lempeng. Dari sudut pandang budaya, kawasan ini juga menyimpan banyak kekayaan adat dan sejarah Batak.
Banyak kisah leluhur dan kepercayaan lokal yang terkait dengan air terjun dan batu-batu besar di sekitarnya. Bagi masyarakat lokal, tempat ini bukan hanya keindahan alam, tetapi juga ruang spiritual yang menyatukan manusia dengan alam dan para pendahulu mereka. Taman Eden. Posisinya yang berlatar belakang hutan lindung yang membuat geosit ini memiliki kekayaan biodiversitas, flora dan fauna. Taman Eden dirintis dan diinisiasi oleh keluarga Sirait dan telah berhasil dikembangkan sebagai tujuan geowisata, konservasi, dan edukasi lingkungan. Selain menjadi pusat pendidikan lingkungan, penelitian dan ekowisata, Taman Eden juga menjadi pusat industri kecil pengolahan hasil tanaman lokal menjadi geoproduk seperti bumbu andaliman, madu hutan kaldera, andaliman biji kering dalam kemasan, andaliman bubuk dalam kemasan, crispy jamur bumbu andaliman, keripik singkong rasa andaliman, permen rasa andaliman, bandrek andaliman, dan sebagainya. Pengunjung dapat belajar langsung mengenai proses pengolahannya sambil belajar tentang pentingnya pelestarian hutan, mengenal berbagai jenis tumbuhan obat, serta mendapatkan pengalaman berada di alam liar. Taman Eden juga dilengkapi dengan taman anggrek yang terdiri dari puluhan anggrek khas kaldera Toba. Di samping berbagai koleksi tanaman langka yang nilai endemisitasnya cukup tinggi. Nah, sekianlah dan terima kasih.